Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya saat ini sudah tersambung ya. Di seberang sana sahabat saya, Bapak Mukroni. Ya. Bapak Mukroni ini Ketua Siap, Umum eh, Koperasi Warung Nusantara. Ya. Kowantara ya, Pak Mukroni ya. siap. Kowantara. Nah ini hari-hari itu harga beras, harga bahan pokoknya, sayur mayur, cabai, bawang, tomat itu kan melambung. Nah, beliau ini kan seorang pengusaha warteg dan ketua koperasi warung Nusantara. Nah, saya akan berbincang-bincang dengan itu. Selamat, apa kabar Pak Mukroni? Alhamdulillah, Kang Kawian sehat. Sehat waras ya? Ya, waras, wareg, wareg Alhamdulillah. Ini berpuasa, wong wareg dewek ya waras. Tegal. Iya. Pak Mukroni, gimana perkembangan bisnis warteg hari ini? Ya, alhamdulillah setelah pandemi mereka ya teman-teman kita pedagang warteg ya sudah beraktivitas. Kemarin pandemi kan hampir ya separuh mereka pulang kampung, Kang Kawian. Sekarang alhamdulillah mereka sudah berusaha gitu kan. Dan ya yang penting bagi mereka tidak dilarang untuk jualan gitu kan. Terus yang kedua, masyarakat sudah beraktivitas, sudah bermobile kemana-mana gitu kan. Cuma memang sekarang kami menghadapi harga-harga yang naik, Kang Kawian. Tapi ya ini tidak separah kalau apa kita alami pada waktu pandemi gitu kan. Kalau pandemi kan masyarakat juga ada distancing sosial gitu kan. Sekarang kita bisa berusaha lah kembali normal. Cuma ya tadi ya kita dihadapkan pada harga-harga yang mahal gitu, Kang Kawian. Itu aja sih yang Oke, kita sekarang hadapi. yang dirasakan harganya menonjol apa saja Pak Mukroni? Kenaikan harganya Ya, menonjol. ya ini yang kemarin kita agak geger itu pas pemilu seminggu ya, itu beras, itu lonjakan itu kan sampai satu karung itu naik 100.000 Kang Kawian. Naik Yang 100, naik 100 isi ribu per dari karungnya. 50, ya isi 50 kilo Kang Kawian. Isi 50 kilo harganya naik 100.000 dari 700 sampai 800 ya. Hmm. Walaupun memang setahun ini cukup drastis juga naiknya. Sebelum Ramadan kemarin kita bisa dapat harga 450 gitu kan. Sekarang ya sudah 700. Artinya hampir 100 itu kenaikan beras selama setahun ini, Kang Kawian. Selain itu juga sayuran ya. Nah, kemarin kita geger minyak gitu kan. Karena Minyak langka gitu goreng kan. ya. Minyak goreng gitu kan. Sekarang sudah mulai tapi ya naik juga gitu kan. Pemerintah yang untuk minyak apa kita yang tadinya 14 sekarang sudah kita nggak bisa dapatkan lagi 1 liternya. Nah, kalau kita dapat harga 14 ya bukan 1 liter, 0,9 lah, artinya dikurangi juga itu kan. Ya, Jadi sekarang seliter bisa 15.000 per liter ya. itu, Kang Kawian. Naik dan tadi kita survei ke warteg-warteg tomat naik juga ya, sampai sekilo 30. Istri saya sekarang nggak nyambel lagi karena tomatnya mahal, Kang Kawian. Ya, sebutir bisa sampai 3.000 rupiah ya. Betul, betul Kang Kawian. Oke, beras, tomat, kemudian juga minyak, apalagi yang Telur, kenaikannya itu telur sudah terasa. ya dari 27 sekarang sudah di atas 30 ya, 31, Oke, 32 gitu telur kan. ya. Eh, Ya artinya menjelang eh, di bulan puasa ini dan menjelang mau Lebaran ini karena banyak permintaan ya kan, ini apa harga juga ngikutin ngikutin apa suasana permintaan banyak, barangnya juga biasa, akhirnya harga ngikutin itu. Kalau apa permintaannya banyak, suplainya biasa ya harga akan naik. Begitu Kang Kawian. Oke. Tapi kan walaupun harganya naik, stoknya ada ya. Persediaannya ada di pasar ya. Oh iya, ada tetap ada. Nah, cuma ya itu mungkin ya saya tidak tahu ya seperti adat istiadat di bulan Ramadan dan mau Lebaran ini harga
eh, ini merangkak gitu kan. Itu Ya, hampir setiap tahun begitu ininya apa kondisinya Kang Kawian. ya. Oke, terus bagaimana para pengusaha itu menyiasati kenaikan harga bahan pokok nih agar tetap bisa menjual ke masyarakat dengan harga tentu saja yang terjangkau gitu. Apa siasatnya, strateginya? Ya kita dengan kondisi kan kita habis pandemi ya Kang Kawian ya. Artinya teman-teman ini nggak bisa mungkin menaikkan dengan drastis itu kan karena daya beli kan jelas mereka terkuras di apa di suasana pandemi ya tabungan-tabungan sehingga sekarang ini mereka juga harus mengumpulkan lagi ya pendapatan-pendapatan tapi kan itu kan tidak bisa diraih dengan secepatnya itu. Apalagi ekonomi sekarang ini kan juga belum menggeliat sepenuhnya kan Kang Kawian. Dan Ya. ini yang membuat kita itu nggak mungkin akan menaikkan apa menu-menu di warteg yang apa sesuai dengan bahan pokok yang kita beli dengan naiknya harga. Nah, kita ya paling kreatifnya ya menurunkan keuntungan atau Oh, mengurangi menurunkan porsi gitu. keuntungan, Kang mengurangi Kawian. porsi ya. Ya, mengurangi porsi yang tadinya misalnya 1 kilo beras itu kita bagi 9 piring, ya kita apa porsi 10 piring lah gitu. Jadi porsinya dikurangin dan kita menambah piringnya gitu, Kang Kawian. Oke, itu dari sisi beras atau nasi ya. Dari sisi bumbu bisa nggak dikurangin gitu, diefisienkan? Iya, efisien itu Kang. Jadi memang dengan kondisi kayak gini kita nggak bisa apa langsung tadi ya menaikkan apa barang-barang atau menu-menu yang ada di warteg kami karena kalau kita menaikkan menu-menu apa yang ada di warteg para pembeli nanti bisa menjauh kan dari kami. Nah, ini kan Ya. kalau sudah kita nggak ada yang beli ya mendingan kita mengurangi keuntungan dulu lah mengefisienkan misalnya yang tadinya asisten warteg banyak ya dikurangin gitu kan dengan kondisi kayak gini terus ya apa tadi buka yang tadi biasa 24 jam kita kurangi untuk menghemat listrik menghemat shift gitu kan. Dan banyaklah kreatif-kreatif yang apa yang banyak dilakukan oleh para pedagang warteg Kang Kawian. Jadi harus putar otak juga ya, atur Betul, strategi ya betul. Pak Mukroni ya. Betul, mereka kan juga sudah tahunan berjualan warteg, jadi sudah tahulah gaya-gaya gimana kalau Oke, oke. apa kenaikan harga. Mm-mm. Oke, Pak Mukroni. Jadi dengan adanya pengurangan porsi itu, misalnya kalau dulu misalnya uang 25.000 atau 20.000 bisa kenyang. Nah, kalau yang di sekarang mungkin kurang dong ya. Oh ya, sekarang dulu 10.000 kan kita bisa dapat sayur ya kan, terus dapat telur ya kan. Nah, sekarang 10.000 mungkin nasinya separoh ya kan, atau dapat telur itu kan. Kalau dulu kan nasinya full itu kan, satu piring apa istilahnya numpuk gitu kan istilahnya warak dimakan Ya. sekarang ya mungkin dengan 10.000 cuma dapat setengah piring sayur sama telur itu artinya kan sekarang eh, apa ya kayak inflasi gitu ya Ya. apa istilahnya eh, apa mendapatkan harga yang tidak sama dengan tahun-tahun yang dulu gitu. Oke, terus dari sisi pembeli bagaimana? Berkurang tetap atau bagaimana? Ya kalau pembeli dengan daya beli sekarang memang tergantung sih ya Kang ya. Sekarang di pabrik-pabrik ini kan banyak PHK Kang. Ini teman-teman juga, saya kebetulan kan suplai minyak ya daerah-daerah Rawalumbu, daerah Narogong itu kan banyak pabrik-pabrik. Sekarang banyak yang tutup kan. Jadi Hmm. mereka juga mengalami penurunan konsumen ya, pelanggan Kang. Hmm. Ini juga mengurangi lah gitu kan. Yang penting mereka tidak tutup. Mereka kalau sudah tutup kan akhirnya dia mengandalkan para ini aja, para penduduk ya yang tidak kerja kan. Terus yang Ya. kedua ya para apa istilahnya orang yang jalan gitu. Nah, ini kalau kalau mereka yang apa itu buka di pabrik yang
normal yang belum PHK kan mereka senang karena setiap hari itu pelanggan itu jelas kan karyawan gitu kan. Kalau sekarang itu kadangkala kalau untung hari ini bisa sampai omsetnya 1 juta lebih, besok belum tentu karena kan mengandalkan itu tadi orang jalan. Mereka juga belum tentu mampir. Tapi kalau yang sudah pelanggan-pelanggan dari karyawan pabrik, karyawan kantoran, mereka tuh sudah senang gitu kan karena sudah memprediksi kalau masak hari ini untuk misalnya 100 orang, misalnya kita masak beras berapa kilo gitu kan kan udah jelas. Tinggal aja Hmm. misalnya kalau 100 orang kan tinggal dibagi 10 gitu kan. Berarti 10 kilo ya kan. Nah, kadang-kala warteg sekarang ini masak 10 kilo yang datang belum tentu karena tadi Ya. pelanggannya nggak pasti gitu kan. Nah, itu kan yang kondisi sekarang yang dialami para pedagang-pedagang warteg. Oke, Pak Mukroni, kembali ke dari segi pembeli, ada nggak misalnya pergeseran dari pembeli dari segi menunya? Kalau misalnya dulu mungkin ayam, daging dalam kondisi seperti ini mungkin bergeser, mungkin turun ke maksimum telur atau bagaimana gitu? Oh iya, saya kadang-kala menjumpai ya orang kayak ya mohon maaf tukang gitu kan, tukang yang atau pedagang asongan. Mereka kadang-kala bilang begini kan, kalau dulu kan royal gitu kan, dia pokoknya dia ngambil api aja terus berapa Bu? Ah, sekarang banyak juga yang gini, saya punya uang 10.000 gitu kan, saya punya uang 10.000 dapat apa terserah gitu kan, mau sayur mau apa. Ini kan kita miris itu kan, karena Ya, tadi ya, ya, daya beli tadi pelanggan turun gitu kan, sehingga kita menghadapi fenomena seperti itu tadi, pergeseran dari ya. teman-teman yang punya banyak uang dulunya sekarang pas-pasan gitu kan, Yang mereka penting dapat tabungannya makan gitu, Pak Mukroni ya. betul, iya, dan mereka tahu kalau di warteg kan murah gitu kan. Oke, terus dari sisi pedagang, tapi ini kan belum ada yang tutup atau berhenti kan, masih bertahan Pak Mukroni, warteg-warteg Ya, itu. iya, karena mereka mengalami trauma ketika pandemi kemarin kan hampir setahun 2 tahun ya Kang ya. Mereka traumanya sudah tidak berdagang, terus yang kedua pendapatan juga sudah ada, terus pulang kampung yang tidak punya istilahnya alternatif pekerjaan, dia nganggur ya kan. Mendingan dia usaha lah yang penting tadi ada inilah semacam kayak keuntungan yang bisa bertahan itu aja. Yang penting dia bisa Yang penting bertahan aja kan bertahan ya, untuk walaupun bisa nggak utang makan. ya Pak Mukroni. Betul, betul. Yang penting dia bisa makan, ya, numpang di warteg kan, terus mandi gitu kan. Ya, ya. Kalau yang nganggur kan, ya dia harus beli sabun, listrik juga bayar. Kalau sekarang kan dengan adanya warteg kan, dia inilah ya, artinya dia bisa mendompleng dengan usaha itu untuk keperluan yang lain gitu, walaupun keuntungannya tadi minimal gitu, Kang Kawian. Mm-mm. Oke, terus Pak Mukroni ini kan warteg termasuk UMKM ya, ya usaha kecil, mikro, menengah Betul, ya. Terus betul. barangkali selama ini ada gitu support dari pemerintah, dukungan pemerintah, apakah misalnya apa namanya mendapatkan bahan pokok dengan harga khusus atau kredit atau bantuan modal, ada nggak buat para warteg khususnya yang tergabung dalam Kuantara, Pak Mukroni? Iya, kita dulu pandemi kan dibantu ya, tapi bukan pemerintah ya, oleh ACT ya, apa itu filantropi itu kan, Hmm. dengan apa, dengan pengadaan makan warteg gratis itu kan, itu dari swasta gitu kan, dari pemerintah kita belum itu kan, karena pada waktu itu pemerintah tidak mengadakan pertolongan untuk menaikkan income. Tapi eh, warteg ini kan sebenarnya kan mandiri kan. Dia dia tanpa dibantu pemerintah dia sudah berhubungan dengan bank ya kan. Apa artinya secara kredit dia ya mungkin program-program KUR itu kan yang dari pemerintah mungkin itu dimanfaatin oleh teman-teman warteg. Tapi kan itu kan bukan khusus untuk warteg kan. Itu kan semua UMKM. Jadi warteg Ya. menumpang aja gitu kan. Jadi dari program Didengkur gitu kan. Kalau yang lain sih saya pikir nggak ada lah yang khusus bagi warteg gitu. Baik secara apa tadi apa itu pengurangan harga, apa diskon dan sebagainya. Karena warteg sebenarnya kan kalau ekonominya stabil mereka itu tahan banting.
Mandiri, Ketika tanpa ya tim ya. mandiri, betul. Ketika krisis 98 kan yang apa istilahnya menggeliatkan UKM ya, termasuk warteg gitu kan. Sebenarnya pemerintah sebenarnya tinggal ini aja meningkatkan ekonomi stabil itu aja. Tidak ada PHK, ya kan? Buru-buru bekerja, Ini ekonomi masyarakat stabil, meningkat ya. betul, betul, ekonominya jalan. Itu warteg nggak perlu di istilahnya tadi di Nggak perlu anak paskan, disubsidi lah ya ya. atau atau di apain lah gitu kan. Mereka udah mandiri lah, sudah apa? Karena sudah eksis bertahun-tahun kan. Itu artinya mereka sudah biasa berusaha dengan tahan banting yang dialami gitu, Kang Kawian. Oke. Ngomong-ngomong jumlah warteg di Jakarta yang secara umum berapa, Mbak Mukroni? Jakarta Saya dan Jabodetabek Jabodetabek lah, ya di aglomerasi ya, kota-kota aglomerasi, ya saya hitung ya sekitar 50-an ya, karena pada waktu 50.000. sensus 50 ribu maksudnya, pada waktu itu sensus yang diadakan Pak Sastro almarhum ya, itu sudah 35, sudah 35 ribu. Nah, sekarang kan meningkat itu kan, itu tahun sekitar 90-an, nah, sekarang sudah tahun 2020-an, teman-teman yang tadinya satu keluarga dia mengajak 3 keluarga itu kan. Artinya kalau kita perbandingkan berarti kan sudah naik 30% kan. Jadi ya Oke, sekitar 50-an lah. Saya hitung gitu-gitu aja gitu kan. Secara oke. kasar gitu. Pak Mukroni, berapa kalau kita mau buka warteg ya itu berapa sih perlu modalnya gitu? Itu tergantung Kang. Itu yang paling mahal sekarang adalah sewa Kang. Tempat ya, sewa Sewa tempat. tempat ya karena untuk laku itu ada 3 syarat. Pertama tempat, kedua tempat, ketiga tempat. Lokasi, Tempatnya lokasi, strategis, iya lokasi ya. lokasi-lokasi, betul. Itu. Jadi kalau tempatnya Oke, strategis, apalagi dekat rumah sakit, dekat apa itu sekolah, dekat perkantoran, pabrik itu mahal itu sewanya istilahnya. mahal ya. Dan Ya, sebagian besar warteg itu tempatnya nggak punya, bukan punya sendiri, tapi dapat sewa ya. ya, ya urban kan. Kita kan apa senang membangun istana gitu kan, membangun istana dapat untung ya. Harusnya kan sekarang harus dibalik. Kita membangun tempat usaha gitu kan, jangan istana gitu kan. Apalagi istananya jarang ditinggalin, istana, rumah Oke, gitu kan. Heeh. oke. Mungkin terakhir Pak Mukroni, bedanya kowarteg sama kowantara itu apa? Nah, kalau ke warteg dulu pendirinya adalah almarhum ya Pak Sastoro itu adalah koperasi warteg gitu kan. Sementara Kowantara adalah koperasi warteg Nusantara. Nah, kita eh, kenapa ada Nusantaranya? Nah, kita kan akan mewartegan bukan hanya di Jabodetabek tapi di mana-mana karena warteg adalah ikon dari apa UMKM yang Ya, tahan banting. Yang kedua adalah makanan Nusantara, makanan rumahan. Jadi ya. kalau misalnya ada di Medan, ada di apa, ya kita sesuaikan dengan Menu bisa kearifan menyesuaikan lokal. lokal ya, Betul, lokasi. iya, iya itu yang kita apa kenapa ada Nusantaranya itu, Kang Kawian. Oke. Oke, Pak Mukroni, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan usaha warteg tetap eksis ya, karena warteg itu kan benar-benar melayani rakyat, melayani masyarakat dengan makanan yang harga terjangkau untuk masyarakat, untuk sesuai dengan kantong kita gitu, Pak Mukroni. Dan mudah-mudahan Betul, warteg siap, eksis eh, siap, juga memberikan keuntungan buat keluarga di kampung halaman gitu siap, ya. Terima siap. kasih Pak Mukroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sama-sama Kang Kawian. Terima kasih. Baik, terima kasih.